untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji UKIN, perkenalkan saya Nurul Azmi, guru fisika di SMA Negeri 1 Mandau, sekaligus mahasiswi PPG Daljak kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Selasa 5 Maret 2024, akan melakukan praktik pembelajaran dengan materi pemanasan global. Pembahasannya adalah penyebab, dampak, dan solusi dari pemanasan global dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Siap, Raj. Rencang depan, Raj. Tegak, Raj. Bersiap. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian lebih dulu. Asri, hadir Bu. Ketri, hadir Bu. Gmail, Hadir, Bu. Fahed, Hadir, Bu. Kadi, Hadir, Bu. Kristi, Kesha, hadir Bu. Oke, anak-anak Ibu, apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Ya, siap untuk belajar? Siap, Bu. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat, Bu. Oke, kalau gitu Ibu akan mengecek kerapian kalian untuk
Nah, sekarang kita perhatikan video yang ada di depan. Di sana nanti terdapat sebuah masalah tentang pemanasan global yang akan kita selesaikan bersama. Pada Juli 2023 lalu, karena ternyata saat ini bumi sudah memasuki era penyucian global atau global warming. Dilansir dari World Meteorological Organization and European Commission's Copernicus Climate Change Service menyatakan bahwa Juli 2023 sebagai bulan terpanas dalam sejarah dunia yang pernah dicatat. Lantas bagaimana bumi kita bisa semakin panas? Padahal para pemimpin dunia pada konferensi perubahan iklim PBB tahun 2015 di Paris telah bersepakat untuk mengurangi emisi karbon negaranya sehingga dapat menekan kenaikan suhu global. Krisis iklim merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan di bumi. Untuk mengurangi besarnya dampak krisis, kita harus membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Informasi lainnya, pemirsa, ratusan hektar lahan perkebunan terbakar di wilayah perbatasan Dumai, Bengkalis, Riau. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polri, dan juga BPBD Kota Dumai. Kebakaran lahan kembali terjadi di kawasan perbatasan Dumai, Bengkalis, Provinsi Riau. Area yang terbakar saat ini diperkirakan luasnya mencapai ratusan hektar. Sebelumnya ruas jalan dan rumah di Kecamatan Dumai Kota kembali tergenang banjir pada Senin 10 Oktober. Genangan air yang dikenal dengan sebutan pasang keling mengenang sejak Senin pagi. Terlihat air merendam sejumlah ruas jalan, bahkan sejumlah masyarakat harus meletakkan barang-barangnya ke tempat lebih tinggi, sedangkan beberapa pengendara yang menerobos banjir juga kendaraannya mogok. Untuk informasi selengkapnya kami sampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Doni Kasuma Putra, yang dulu sudah terhubung bersama kami. Selamat datang, Doni. Setelah kalian menonton video yang sudah ditayangkan, kira-kira ini tadi terjadi banjir di mana? Nah, terjadi di daerah Dumai ini tadi banjir rob. Apakah betul yang namanya banjir rob yang terjadi di daerah Dumai ini merupakan dampak dari pemanasan global? Betul kan? Jadi tadi kita juga melihat adanya kebakaran di daerah perbatasan Dumai, Bengkalis. Nah, ini tadi kalian nampak asapnya kayak apa tadi? Apakah itu akan menyebabkan terjadinya efek rumah kaca? Untuk hari ini silakan anak-anak ibu itu duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin kita udah membentuk kelompok kan? Silakan sekarang coba bentuk kelompoknya masing-masing. Duduk sesuai dengan kelompoknya. Coba buka handphonenya masing-masing. Di sana sudah ibu kirimkan bahan literasi, bahan ajar untuk hari ini, sumber belajarnya secara teks. Dan silakan anak ibu nanti masing-masing kelompok itu merumuskan solusi dari permasalahan yang ada di dalam video yang telah kita saksikan bersama. Sudah ada? Oke, kalau sudah ada, silakan perwakilan kelompok untuk mengambil bahan eksperimen yang ada di depan. Perwakilannya.
Setelah kalian selesai mengisi LKPD, masing-masing perwakilan kelompok itu akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil data yang sudah diperoleh dari eksperimen yang sudah dilakukan. Oke? Perhatikan langkah-langkahnya ya. Awas terus, hati-hati. Selesai semuanya? Sebelum kalian mempresentasikan hasil yang sudah kalian peroleh dari melakukan eksperimen, kita akan melakukan ice breaking lebih dulu. Nah, kalau ibu bilang pagi, tepuknya 1. Kalau ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau ibu bilang malam, tidak tepuk, diam aja. Oke, bisa kita mulai? Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Ada satu yang salah, berarti apa nih kira-kira? Apa nih kira-kira sanksinya? Kita coba apa? Nari. Nari. Nari beserta ekspresinya. Akan menampilkan sebuah lagu beserta dengan ekspresi. Silakan Robin. Masa di Purwali, Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Nah, sudah selesai SBB-nya. Sekarang kita akan memberikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk tampil lebih dulu, maju ke depan, mempresentasikan hasil dari eksperimen
dari diskusi kami mengenai praktek yang telah kita lakukan tadi yang akan dibahas oleh kelompok. Baiklah teman-teman, dari hasil eksperimen kami yang menggunakan dua media, yaitu media pertama yang menggunakan eceng gondok atau ada eceng gondok di dalam media tersebut, dan satu lagi tanpa ada apa-apa, yaitu hanya air saja. Jadi kami ada di sini waktu yang diatur untuk menghidupkan lampu pada kedua media tersebut, yaitu yang pertama 30 detik, yang kedua 60 detik, dan yang ketiga 90 detik. Dari data yang kami dapatkan, yaitu dalam waktu 30 detik, yaitu dalam media pertama, media A atau kita sebut juga media yang menggunakan tanaman, kami mendapatkan suhu dengan 35 derajat Celcius, sedangkan media tanpa tanaman yaitu media B mendapat suhu 38 derajat Celcius. Baru yang kedua yaitu yang dalam waktu 60 detik kami mendapat media A dengan suhu 38 derajat Celcius dan media B 45 derajat Celcius. Dan yang ketiga yaitu dengan waktu 90 detik kami mendapat media A 41 derajat Celcius dan media B 49 derajat Celcius. Data yang kami dapatkan tersebut kami susun dalam grafik garis kami, yaitu ya tidak bisa dilihat tapi kami bisa membacakannya di sini. Media B memiliki grafik yang menjulang tinggi dan karena suhunya meningkat secara drastis, karena tidak adanya tanaman di dalamnya. Sedangkan media A dia hanya meningkat sedikit dari suhu awalnya. Baiklah, lanjut nomor 2 akan dibacakan oleh Asri. Pertanyaannya adalah termometer pada terrarium manakah yang menunjukkan suhu lebih tinggi selama percobaan berlangsung? Mengapa demikian? Coba jelaskan. Nah, pada terrarium B menunjukkan suhunya lebih tinggi karena tidak adanya tanaman, sehingga ia tidak bisa mengurangi panas tersebut. Nah, sedangkan yang di sini tanaman ini bisa mengurangi karena ada tanaman, sehingga suhunya lebih rendah dibandingkan yang B. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Oke, kita lanjut pada pertanyaan nomor 3. Apa yang terjadi ketika kedua terrarium tersebut setelah hubungan lampu sumber panas dijauhkan? Jelaskan. Nah, ketika dijauhkan sumber panas pada kedua terrarium menurun, namun yang terrarium A yang ada tanamannya lebih cepat turun suhunya karena ada penghambat tanaman. Sedangkan yang B suhunya akan lama turun karena tanaman tidak ada tanaman yang dapat menghambat suhunya. Saya terima kasih. Saya nomor 4 akan melakukan sekian. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah setelah membaca referensi dan membuat eksperimen, jelaskan penyebab, dampak, dan solusi dari pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di sekitar kamu. Nah, penyebabnya, salah satu penyebabnya terjadinya efek rumah kaca, yang kedua ada efek umpan balik, yang ketiga adalah variasi matahari. Kita akan masuk ke dampaknya, yaitu iklim yang tidak stabil, yang kedua meningkatnya permukaan air laut, yang ketiga mencarnya es yang ada di permukaan bumi, yang keempat punahnya flora dan fauna, yang terakhir adanya gangguan ekologis. Solusi yang dapat kami tawarkan yaitu melakukan reboisasi menggunakan sumber energi alternatif, daur ulang, menghemat energi, dan yang terakhir mengurangi penggunaan plastik. Nah, dari hasil dari soal-soal yang sudah kami bahas nih teman-teman, ternyata kami mendapatkan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini akan dibacakan oleh Satya. Nah, dari hasil praktek yang telah kita lakukan, kami di sini mendapatkan kesimpulan, yaitu yang pertama, pemanasan global berdampak pada gangguan ekosistem di bumi, iklim tidak stabil. Yang kedua, jika es di kutub mencair akibat kenaikan suhu, maka akan terjadi banjir rob. Yang ketiga, solusi untuk mengurangi dampak pemanasan global dengan cara melakukan reboisasi, mengolah sampah yang sulit terurai seperti sampah plastik menjadi pengganti bahan bakar fosil. Nah, cukup sekian presentasi yang akan kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 4 ini bertanya, mengapa pada percobaan terrarium yang A yang di dalamnya terdapat tumbuhan bisa mengurangi kenaikan suhu dari lampu? Sekian pertanyaan dari saya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Keisha kelompok. Jadi
pada terarium A yang memiliki tanaman memiliki peran yaitu menyerap panas. Jadi dia bisa mengurangi panas yang ada dalam terarium tersebut. Ada pertanyaan lain? Baiklah, jika tidak ada, kami akhiri presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kehilafan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang kita akan melanjutkan ke kelompok 2 untuk menampilkan hasil eksperimennya yang sudah sama-sama dilakukan tadi. Ayo silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama yang diberikan waktu yang diberikan. Jadi pertanyaan pertama itu ada dari data yang diperoleh itu dari data eksperimen tadi. Tadi kita melakukan eksperimen. Nah, data yang diperoleh itu kita menggunakan lampu untuk mengukur suhunya. Jadi ini adalah waktunya yaitu ada 30 detik, 60 detik, dan 90 detik. Nah, dari toples A yang menggunakan tanaman di 30 detik pertama kita mendapatkan suhunya 35 derajat. 32 derajat, sedangkan di toples B yang tidak menggunakan tanaman itu ada di 38 derajat. Nah, di detik yang ke-60 toples A memperoleh suhu 38 derajat, sedangkan toples B yang tidak menggunakan tanaman itu di 43 derajat. Nah, di detik yang ke-90 toples A itu memperoleh suhunya itu 40 derajat Celcius, sedangkan toples B itu ada di 45 derajat Celcius. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu adalah termometer pada terarium manakah yang mencapai suhu lebih tinggi selama percobaan berlangsung? Mengapa demikian? Coba jawab. Nah, pada toples A yang terdapat tumbuhan suhunya itu lebih rendah dari toples B. Mengapa? Karena ada daya serap yang menyerap panas yang diserap oleh tumbuhan tersebut. Nah, sedangkan toples B itu tanpa tumbuhan yang tidak ada menyerap panasnya tersebut. Sekian dari saya dilanjutkan oleh Nomor 3, apakah yang terjadi ketika keluar terarium tersebut setelah bola lampu atau sinar panas dijauhkan? Dilakukan. Di sini akan terjadi penurunan, terutama pada toples B. Penurunannya itu lambat dari toples A. Kenapa? Karena toples A memiliki tumbuhan air atau bisa kita sebut dengan biotik makhluk hidup, sehingga panas yang ada di toples ini diserap oleh tumbuhan ini. Sedangkan B, kenapa lambat? Karena di dalam toples ini tidak ada makhluk hidup, yang artinya di dalam toples ini hanya ada biotik yaitu air. Jadi air ini tidak mampu menyerap panas yang ada di dalam toples tersebut. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 akan dijawab oleh Laura. Nah, pertanyaan keempat yaitu setelah membaca referensi dan membuat eksperimen, jelaskan penyebab, dampak, dan solusi dari pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di sekitar kami. Nah, jawaban dari kelompok kami adalah penyebab eksperimen tadi itu ada satu, yaitu efek rumah kaca. Yang kedua adalah efek ban balik. Yang ketiga ada variasi matahari. Yang hal ini merupakan faktor penyebab pemanasan global yang dimana mempengaruhi kenaikan suhu bumi. Adapun dampak dari pemanasan global ini, satu, iklim yang tidak stabil. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Yang ketiga, suhu global yang meningkat. Yang keempat, gangguan ekologis. Adapun solusinya yaitu yang pertama melakukan naturalisasi, yang kedua menggunakan
Gunakan sumber daya alternatif. Yang ketiga, daur ulang energi. Yang keempat, edukasi tentang pemanasan global kepada masyarakat. Dan yang kelima adalah mengurangi penggunaan plastik. Nah, kesimpulan Bagaimana? Apa penyebab dari pemanasan global ini kelompok 1? Nah, dari kelompok 1 penyebabnya yaitu akibat aktivitas manusia dalam menggunakan bahan-bahan fosil sehingga menghasilkan emisi karbon yang berlebihan. Oke. Penyebab dari pemanasan global itu adalah berlebihnya emisi karbon yang ada di lapisan ozon. Nah, kelompok 2 apa dampaknya? dampaknya yaitu adanya iklim tidak stabil, terus meningkat permukaan air laut, suhu pada bumi pun meningkat, dan juga adanya gangguan ekologis yang terjadi pada Iya, itu dia. Dampaknya salah satunya adalah terjadinya banjir rob. Nah, tadi kan sudah ada tuh dari awal itu tadi sudah ditayangkan bahwa adanya banjir rob yang terjadi di mana? Artinya apa? Artinya di Indonesia khususnya di daerah tempat kita itu sudah terjadi yang namanya pemanasan global. Efek dari apa? Terjadinya kebakaran di sehingga menyebabkan banyaknya emisi gas karbon. Nah, lalu apa solusinya? Ayo kelompok 3 dan kelompok 4. Ayo kelompok 3, apa solusinya? Kami dari kelompok 3 mendapatkan solusi yaitu penggunaan efisiensi energi seperti pada saat kita pergi keluar kita menggunakan kendaraan umum, tidak menggunakan kendaraan pribadi. Iya, salah satunya solusinya adalah kita tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian, lebih baik menggunakan kendaraan umum agar mengurangi emisi gas rumah kaca. Oke, untuk kelompok 4 terakhir, apa solusinya selain tidak menggunakan kendaraan pribadi? Nah, menurut kami dari kelompok 4, solusi yang dapat kami lakukan yaitu melakukan penanaman hutan atau reboisasi. Karena dari percobaan tadi kita juga dapat melihat bahwa fungsi dari tanaman yaitu dapat menyerap panas atau meningkatkan suhu yang ada di bumi. Oke, nah kalau dari kelompok 4 kesimpulannya solusinya adalah menanam kembali atau melakukan reboisasi. Agar apa? Agar mengurangi terjadinya pemanasan global. Karena yang namanya tanaman itu akan menghasilkan satu oksigen yang akan menyerap panas. Nah, itu merupakan penyebab, dampak, dan solusi dari pemanasan global. Jadi kalau terjadi pemanasan yang berlebihan di permukaan bumi, kita sebagai warga negara yang baik, karena apa? Kita ini tadi menjadi nomor urut nomor 9 penghasil emisi gas karbon terbesar di dunia. Jadi mulai sekarang dan kedepannya kita akan sama-sama meminimalisir dampak dari pemanasan global. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Nggak ada lagi pertanyaan? Paham semuanya? Oke. Oke, sekarang coba perhatikan ke depan. Silakan Ananda membuka HP isi G-Form Assessment akhir pembelajaran hari ini. Nah, linknya sudah Ibu kirimkan di dalam grup kelas kita. Silakan Ananda Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi. Selesai semuanya? Sudah, Bu. Sekarang coba perhatikan ke depan. Kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimanakah kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Masih adakah materi yang belum kalian pahami untuk pertemuan kita kali ini? Yakin paham semua? Oke, kalau begitu kita akan akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Namun sebelum kita mengakhiri, Ibu minta tolong bahan-bahan eksperimennya itu untuk dikumpulkan lebih dulu di depan.
Berdoa